yang lagi magang di TK. Nah dia pilih satu anak, lalu anak ini usia 4 tahun, hampir seminggu tuh 2-3 kali telat ke sekolah. Sekolahnya jam 9 loh mulainya TK-nya itu. Terus ditanya kan, Mami kenapa kok telat terus? Iya, ini psikologi kebablasan. Saya nggak mau merusak mood anak saya di pagi hari. Sejak kapan anak kelas 4, umur 4, moodnya harus dia yang nyetir? Loh namanya anak kecil, pas bangun nggak selalu ceria tuh wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Cuman kan kita gini, iya masuk ngantuk, tapi nanti kita ke sekolah loh mau ketemu sama temen kamu ini. Kita yang drive supaya mood dia oke kan? Nah ini kita nih lagi berhadapan nih orang tua yang mungkin sedikit lebih muda dari Anda, umur 27, 28, 29, anak pertama. Aduh, tahu psikologi tapi dari sosmed. Nah ya kayak gini nih, saya nggak mau mengganggu mood anak saya di pagi hari. Jadi dia tungguin itu anak sampai moodnya enak, mandi. Alhasil datang ke sekolah jam setengah 10, jam 10 lah. Tapi apa yang kemudian nanti, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ini tidak dikoreksi. Saya ngobrol sama mahasiswa saya kan, saya bilang, emang kalau kita sudah kerja, bayar cicilan nunggu mood? Enggak kan? Anda mengerti contoh ini ya Bapak Ibu? Waktu kita membesarkan anak kita, Anda harus proyeksinya ke depan. Anda mau jadi orang yang seperti apa anak ini? Berintegritas, jujur, bertanggung jawab. Ya latih dari hal kecil, termasuk dia buka baju, dia letakkan di tempatnya. Jangan pulang sekolah buka baju langsung lari mainan, Anda yang mungutin. Nah itu Anda lagi latih, nanti besarnya juga dia nggak akan bertanggung jawab. Atau yang ini mumpung anaknya masih kecil, harusnya udah enggak lah ya di generasi Bapak Ibu. Anak jatuh, kena kursi. Apa yang terjadi biasanya? Kursinya nakal. Lihat bangsa kita. Kalau bikin kesalahan, korupsi, nggak ada malunya kan? Orang Jepang tuh, kalau bikin kesalahan, apa yang mereka lakukan? Mundur. Itu dibangun dari kecil Bapak Ibu. Dibangun dari kecil. Satu contoh ya, ini saya sering bawakan ini. Contoh deh, kita orang Indonesia kalau naik motor pakai helm tuh ketika apa? Ada polisi. Saya suka sedih hati kadang kalau pagi-pagi gitu ya, kalau lagi datang kasih seminar kemana ke sekolah-sekolah. Itu lihat kalau orang tua antar di kompleks pun, anak duduk depan, duduk belakang, pakai helm enggak? Belum tentu. Saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu. Masalah bangsa kita yang sampai hari ini, contoh, saya kasih contoh, masalah judi online. Anda baca berita ya, ketangkeplah itu orang-orang di kementerian kan? Yang ternyata, terus ini kalau beritanya lagi diusut, ini sebetulnya akan naik sampai ke orang besar. Saya juga nggak tahu orang besarnya siapa. Orang besarnya itu mungkin orang berkuasa, pemerintah. Coba saya ajak Anda berpikir. Teganya pemimpin bangsa menjual bangsanya sendiri untuk masuk terikat dalam judi online demi keuntungan dia. Kan begitu toh? Moralnya begitu kan? Gua mah gak peduli orang lain sampai bunuh diri karena terikat hutang, karena judol, yang penting gua dapat duit. Coba lihat analoginya sama pakai helm. Ini kecil, tapi prinsip karakternya sama. Gua pakai helm biar gak ditangkap polisi, kepentingan kita. Kita enggak pernah berpikir bahwa ada tanggung jawab pribadi. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu, pakai helm kalau ada polisi. Tapi Tuhan izinkan saya pernah melayat satu teman-teman saya. Ibu-ibu seumuran saya, pagi-pagi hari Sabtu atau Minggu, naik motor sama suaminya di kompleks, mau beli sarapan ke depan, ke McD apa kemana di depan. Kompleks. Kecelakaan tunggal. Mamahnya di belakang, papahnya naik motor, mamahnya pegang anak umur 3 tahun. Refleks ibu pasti megangin dong. Motor kepleset, kejedak, sininya kena trotoar. Nggak pakai luka, saya ngelayat Bapak Ibu, utuh nggak ada apa-apa.
Begitu selesai kena sini, selesai Bapak Ibu, meninggal di tempat. Oh, pengalaman itu udah cukup buat saya. Gak ada yang pernah menyangka pagi itu gitu. Oh, itu sedih sekali. Jenazahnya terbujur, suaminya parah. Biasa ya, kalau yang di depan lebih parah. Suaminya pakai kursi rumah sakit, masih pakai infus. Anaknya kecil-kecil SD sama TK. Coba pikirkan Bapak Ibu. Maksud saya begini. Kalau kita ingin anak-anak kita nanti mau jadi seperti apa, mulainya dari Anda dan saya. Mulainya dari Anda dan saya. Dan mulai dari hal kecil. Mulai dari kalau ada aturan kita taati. Ini kalau saya belum pernah ke Jepang, tapi diceritain teman saya yang ke Jepang gini, Bu, lu tahu nggak? Jepang tuh jarang tempat sampah. Oh ya, tapi nggak ada sampah di mana-mana. Lah, terus sampahnya bagaimana? Dikantongin. Di rumah masing-masing itu sudah ada tempat sampahnya masing-masing. Makanya yang kemarin nonton sepak bola, sempat baca berita nggak? Penonton Jepang itu akan selalu bawa plastik, beresin sampahnya. Makanya negaranya maju, meskipun Anda mungkin ada yang bilang, Bu ada sisi lain Jepang depresinya tinggi. Ya, nobody's perfect. Tapi kalau kita bisa lihat ada hal baik. Nah Bapak Ibu, menjadi orang tua yang bijak, saya ingin mengajak gini dulu. Lihat ke diri sendiri dulu. Next slide, yuk. Saya akan masuk begini, prinsip ya Bapak Ibu. Hurt people. Orang yang terluka mentalnya, terluka emosinya akan melukai orang lain. Saya mulai dari situ dulu. Itu prinsip. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, mungkin gambar ini Anda pernah lihat ya di Instagram atau di sosial media. Saya ingin mengajak Anda yang di sini, jadilah orang yang pakai baju biru itu. Berhenti di kita yuk, yang gak bagus dari atas kita, berhenti di kita. Supaya anak kita punya narasi yang berbeda. Anak kita punya narasi yang berbeda. Meskipun faktanya ini agak beda sekarang. Statistik perceraian di Indonesia meningkat, bukan tambah turun. Ya, ini makanya saya mengajak Bapak Ibu, kenapa sih Bu kaitannya sama perceraian? Nanti Anda akan lihat, kalau rumah tangga, keluarga, pernikahan tidak menjadi tempat aman bagi anak, itu akan menimbulkan trauma lagi buat anaknya. Dan ini akan terus terjadi. Jadi it's up to us Bapak Ibu, generasi kita yang sekarang 30, 40 usianya, 50, tanggung jawabnya di saya dan Anda. Seringkali kalau di beberapa seminar parenting, orang tua tuh khawatir sama saya, Bu bagaimana kita akan menghadapi LGBT gitu. Saya cuma bilang gini, Bapak Ibu, buktikan sama anak-anak kita bahwa pernikahan heteroseksual itu membawa kebahagiaan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu membawa kebahagiaan. Kalau Anda besarkan anak Anda dalam pernikahan laki-laki perempuan yang membahagiakan, mereka nggak akan kepikir untuk belok jalur. Sekarang kita begini, atas nama agama, oh nggak boleh, Tuhan hanya menciptakan laki-laki perempuan. Oke, generasi muda akan bilang gini, kalau saya lihat papa mama saya laki perempuan menikah tapi isinya ribut melulu. Terus saya lihat influencer itu mama-mama, papa-papa kok bahagia. Logika saja Bapak Ibu. Saya akan mempertimbangkan itu enggak? Iya dong. Kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa milih yang bikin banyak generasi sekarang yang 20-30 takut menikah. Kenapa? Salah satunya karena trauma dengan orang tua. Lihat pernikahan orang tua yang kadang-kadang anak kejepit di tengah. Ini yang saya tadi bilang Bapak Ibu. Trauma di generasi muda itu asalnya dari kita loh. Itu akan turun terus. Oke, next kita lihat ya. Saya nggak bacakan tapi Bapak Ibu bisa sambil lihat ya. Sekarang kalau kita bicara orang yang sehat mental itu seperti apa?
Nah, karena hari ini kita bicara kesehatan mental. Bapak Ibu, sehat mental itu bukan bahagia senantiasa 24 jam, tidak ada. Anda dan saya cukup tua untuk tahu bahwa hidup itu tidak selalu di atas, yes? Hidup itu kadang kayak roda, ada sedih, ada bahagia. Kenapa ini menjadi penting? Saya kasih huruf yang warna putih itu ya Bapak Ibu. Sehat mental itu sejahtera, bukan selalu senang. Beda. Sejahtera itu well, kalau bahasa Inggrisnya well-being, menjadi oke, you know. Hari ini Anda datang ke sini kan nggak semuanya juga happy, abis kayak dapat jackpot, enggak kan? Some of you mungkin lagi berpikir, aduh kerjaan belum selesai, saya yakin setiap kita bawa pikulan. Rata-rata orang seusia kita bawa pikulan. Orang tua Anda sakit atau kita bawa itu. Tapi Anda bisa function kan? Sehat mental tuh begitu. Kenapa saya tekankan ini? Karena kita perlu meneladankan ini ke anak-anak kita. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, ya sekilas saja karena ada beberapa anak-anak. Statistik untuk anak muda bunuh diri di kita ini udah alarm loh Bapak Ibu. Belum lama yang minggu lalu ITB. Saya udah hitung dari bulan Juni. 8 Bu, itu yang terlaporkan di berita nasional. Yang enggak terlaporkan ini banyak. Dari 8 itu, at least yang saya tahu, 2 itu dari keluarga yang looks okay. Rohaniwan. Poin saya begini loh, ini bahaya gitu, saya cuma mau bilang ini bahaya. WHO sudah bilang 2024, pandemi yang datang adalah mental health. Anak-anak kita kalau kita nggak lindungin, jadi seperti keluarga yang anaknya mengakhiri hidupnya dan dia rohaniwan, function keluarganya nggak masalah Bapak Ibu. Jadi jangan juga bilang bahwa setiap kali ada orang muda yang bunuh diri berarti orang tuanya yang nggak function loh, belum tentu. Orang tuanya function, pas dia sekolah kebuli. Nah loh, ya kan? Kena bully sama temennya, lukanya nggak sembuh, masuk ke dunia media sosial. Mau orang tuanya sudah sebaik apapun, ada dinamika-dinamika yang nggak bisa dikendalikan. Makanya tadi di belakang saya bilang, orang tua perlu sadar. Sekarang itu fellowship seperti ini mestinya dimanfaatkan. Anda nih pulang seminar jangan langsung pulang, kenalan, di grup kenalan. Ibarat gini loh, sekolah sama rumah itu guru sama orang tua tuh pegangan, jagain anak-anak kita. Jangan malah kayak yang terjadi di Surabaya barusan. Bawa pengacara, sekolah sama rumah musuhan. Ya elah Bapak Ibu. Kurang susah apa sih hidup kita sekarang, kok cari musuh? Mendingan sekolah sama rumah tuh trust each other, sesama orang tua saling kenal. Ada ujaran begini, it takes a village to raise a child. Butuh satu kampung untuk membesarkan anak-anak. Ada yang lahir di daerah dulu, saya lahir di kota kecil. Dan Anda akan tahu satu gang, satu kampung itu Bu tadi anaknya main di sana gitu ya. Itu yang kita nggak punya kan di urban kan? Boro-boro, nggak peduli gitu kan. Nah oke, caranya apa? Pakai media-media yang digunakan oleh sekolah, dimanfaatkan sekolah. Anda temenan nih, papa mama temenan. Bukan untuk saingan tapi untuk jagain anaknya bareng-bareng. Dunianya terlalu jahat Bapak Ibu kalau Anda mau jagain sendirian, serius. Saya punya banyak segudang data, nanti saya tunjukin sedikit aja. Cuman percayalah, saya yakin firman Tuhan yang bilang pada hari terakhir manusia itu semakin jahat. Mencintai diri sendiri, mencintai uang. Itu kita lagi alamin sekarang. Anda lihat kejahatan orang tuh kayak gak punya hati gitu. Oke? Sehat mental cirinya 4 aja. Sadar potensi, nah ini kalau lagi usia SD konkretnya, ikutkan anak Anda nyobain eskul sebanyak-banyaknya. Kalau masih SD jangan begini, datang ke psikolog, Bu tolong ditebak anak saya ini bakatnya apa. Aduh saya ampun angkat tangan Bapak Ibu. Ya belum kelihatan toh Bapak Ibu. Makanya sekolah SD, Ibu punya eskul berapa? Banyak. Kenapa SD eskulnya banyak? Karena istilahnya kayak trial error.
Begitu satu semester ikut dance, oh ternyata enggak, lalu masuk ke sana. Nah kadang-kadang orang tuanya tuh mikirnya ekonomi. Bu, tapi kan saya kalau misalnya ngikutin dia les ini itu saya keluar uang bu. Maunya tuh keluar uang yang langsung enggak rugi gitu. Beberapa kemudian nembaknya ke yang sidik jari kan. Anda tahu pemeriksaan sidik jari? Soalnya gini bu, kalau udah dari umur 4 tahun ketahuan anak saya seorang seniman. Jadi investasi uang saya tuh buat seniman doang bu, gitu. Ini kalkulator uang jalan. Kalau Anda tanya saya bu sidik jari gimana? Saya nggak bilang salah total tapi hanya melihat sebagian. Manusia itu Anda jadi kayak saya sekarang, Anda jadi seperti kita sekarang. Itu karena genetik dan karena pengalaman. Sidik jari hanya mendeteksi yang genetik. Anda ngerti maksud saya ya? Jadi separuh saja. Tapi yang pengalaman ini kan gak bisa Anda percepat kecuali alami kan. Nah mencoba eskul ini, eskul itu terus. Kalau Anda pengen tahu anak Anda jago musik ama enggak, jangan tanya psikolog, tanya guru musik. Mengerti ya? Psikolog itu taunya IQ, sosial, emosional itu psikolog. Tapi kalau tahu anak saya jago lukis apa enggak, tanya guru seni lukis. Anak saya nyanyinya itu sekedar buat nyanyi di kamar mandi, nyanyi di gereja atau bisa ikut Indonesian Idol. Tanya guru vokal. Anda mengerti maksud saya ya? Jadi mengetahui potensi penting. Saya pesankan ke Bapak Ibu, jangan sampai nanti anak Anda usia SMA kalau ditanya waktu tes bakat minat, kamu sukanya apa? Saya sukanya main game. Selesai, mati itu saya. Karena apa? Hidupnya main game doang. Pengalamannya main game doang. Karena apa? Orang tuanya nggak mau ribet. Capek bu nganterin ke basket, ke sini. Udahlah di rumahnya saya kasih satu kamar isinya PS apa semua saya lengkapin. Kan? Nanti yang terjadi anak udah SMA, dia enggak tahu potensinya apa. Dia taunya game doang. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, saya suka bilang gini, kalau enggak mau repot jangan jadi orang tua. Anda punya pilihan kok. Karena gini, remaja yang konseling sama saya bilang gini, Bu, papa mama saya kadang kalau marah bilang, kamu tuh gak tahu ya udah biaya gede, repot gini-gini. Di hatinya remaja dia bilang gini, kan saya gak minta dilahirin. Ayo saya tanya Bapak Ibu, itu yang beragenda punya anak siapa? Kita kan? Terus ketika come with kerepotan dan sebagainya, saya kadang-kadang kalau sebagai psikolog tuh kalau udah mulai ada orang tua muda bilang gini, ya bu, kami kan kerja, kami kan membangun karir, jadi kami nggak punya waktu sama anak. Rasanya gregetan nggak? Karena itu kalimat gak logis. Ya harus kerja, tapi anak itu juga tanggung jawab, anak itu juga kerja loh, produk loh. Kalau boleh saya bilang produk ya, tanpa bermaksud mengecilkan. Yang bahkan konsekuensinya besar. Kalau anak Anda sampai nggak jadi seperti lagu Mars penabur tadi, Imago Dei ya. Apa Bu yang depannya Bu? Menjadikan anak serupa gambaran penciptanya kan? Kristus, Imago Dei. Bapak Ibu, Anda itu kalau dititipin anak sama Tuhan, itu kayak kongsian. Anda dikasih modal, lalu Anda punya tanggung jawab mendidik supaya dia serupa dengan Yesus Kristus. Kalau di iman Kristen. Pernah sadari itu enggak? Itu loh Bapak Ibu. Sadar potensi, mampu mengatasi stres normal. Bapak Ibu orang sehat mental bukan enggak ada stres ya. Semoga Anda juga tidak tertipu kata-kata media sosial yang you deserve to be happy, hidup itu healing terus gitu ya. Bapak Ibu itu dibalik semua itu adalah orang jualan. Jualan kafe instagramable, jualan tiket pesawat, jualan wisata. Coba Anda pikir. Pesan-pesan, you deserve to be happy, you deserve to heal. Nanti dulu, let's be smart. Ada udang di balik tahu Bapak Ibu. Mereka mau jualan, kita jadi konsumen. Sadari itu, sadari itu.
Hidup itu ya ada stresnya, tapi normal. Oke ya? Jadi kalau lihat anak Anda, aduh mami PR-nya banyak, enggak apa-apa nak, mami bisa dukung apa. Tapi dia tetap harus mikul PR itu, jangan maminya yang ngerjain PR. Enggak ada ya, mami di sini enggak ada yang ngerjain PR anak ya. Bapak Ibu, kekuatan mental anak itu tidak dibangun tiba-tiba. Someday dia akan menjadi orang dewasa yang mampu bekerja tepat waktu. Kalau dari SD, dia dilatih untuk bekerja. Saya boleh kasih testimoni, saya di Ukrida ya Bapak Ibu. Saya suka bilang sama guru-guru SMA penabur. Saya bisa tahu kok sikap kerjanya anak penabur yang terkenal di luaran sana tugasnya banyak gitu ya. Tapi saya di perguruan tinggi itu bisa lihat, anak yang lulusan penabur itu ibarat main bola, pingpong gitu ya, itu selalu bisa ngebalikin. Mau dikasih 1 semester tugas 3 paper, dia bisa balikin meskipun pakai nggak tidur gitu. Karena di SMA udah biasa. Sekolah-sekolah lain belum tentu. Seriously. Ini saya nggak bicara kecerdasan ya, tapi bicara sikap. Jadi memang saya harus bilang, sisi positifnya penabur yang dibilang, ini kan orang tua kadang, aduh enakan di sekolah yang itu nggak ada PR, nggak ada tugas. Kalau anaknya pinter nggak apa-apa Bapak Ibu. Anaknya pas-pasan IQ-nya, tidak dididik dengan sebuah struktur kerja. Kerjaannya main game terus. Yang terjadi udah di kampus, kita cek nih perwalian, kamu belajar berapa jam sehari? Nggak ada Bu, jadi kamu kalau pulang kelas ngapain? Main game Bu, terus nongkrong, terus tidur. Aduh Bapak Ibu, terus nanti kalau kerja bagaimana? Anda bisa mengerti ya, it is okay untuk punya stres. Yang ketiga, orang sehat mental itu bekerja Bapak Ibu. Nggak ada orang sehat mental nganggur. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa disuruh kerja apa suruh tidur-tidur di taman? Kerja. Apa kerjaannya Adam dan Hawa? Mengelola taman, mengusahakan taman, ada lagi loh satu kerjaannya yang luar biasa banget. Hah? Belum. Menamai hewan. Anda ingat? Ini kalau saya di orang akademik bilang gini, penelitian yang pertama kali melakukan tuh Adam. Dia lihat nih, oh ini bentuknya gede gitu ya. Saya namain gajah misalnya kalau bahasa Indonesia. Penelitian itu kan menemukan sesuatu, memberikan nama, menerangkan itu apa kan? Research. Adam dan Hawa mengelola taman. Jadi gini Bapak Ibu, nah ini sekali lagi saya tuh mau melawan apa yang sekarang sosial media itu gembar-gemborkan ke kita. Satu nih yang paling celaka, anak-anak Gen Z banyak terjebak. Mau kerja supaya umur 30 passive income. You know, Anda sering dengar itu ya? Passive income. Saya tuh mau tanya, emang bener ya ada orang Bapak Ibu yang pengelola bisnis, ada yang punya bisnis. Emang kalau udah punya bisnis, terus Anda nggak mikir gitu bisnis Anda? Bahwa yang bekerja adalah karyawan, iya. Tapi sebagai business owner, bukannya lebih pusing juga setiap gajian Anda harus pikirin. Gitu ya. Oke, ada yang bilang gini, investasi Bu, kita deposito sampai duitnya 7 turunan gak habis. Kalau tiba-tiba pasar modal crash, poin saya begini loh, ini saya tuh lagi berusaha counter ya Bapak Ibu, counter. Supaya Anda sebagai orang tua tuh bisa kasih anak-anak kita hidup yang realistis, bukan ilusi. Berapa banyak orang kita yang habis dengan kripto? Berani main kripto investasi tapi pakai pinjaman. Kan ngeri Bapak Ibu. Tujuannya apa? Pengen cepat kaya kan? Karena termakan oleh begini, umur 25 sudah harus punya 100 juta, 1 M di tabungan. Saya kadang-kadang merindukan masa-masa di mana gini loh Bapak Ibu. Orang tuh ngumpulin tuh seperti kalau di Alkitab zaman Yusuf ya. Kalau lagi kelimpahan dikumpulin. Kalau lagi masa sulit nanti punya cadangan. Ada proses. Hari-hari ini generasi muda kita kenapa mentalnya gampang breakdown? Instan. Semua-semua pengen cepat. Semua-semua pengen instan, pengen result, pengen kalau bisa nggak usah kerja hidup itu. Hidup itu main, jalan-jalan, shopping gitu loh.
Ini kalau saya pergi ke daerah-daerah Bapak Ibu, banyak. Di Manado, banyak putri-putri SMA itu yang kemudian terjebak dengan om-om gitu. Tahu kenapa? Buat beli handphone. Karena harus pakainya iPhone. Orang tuanya enggak punya. Jadi akhirnya dia mau jadi, apa sih? Oh, sugar daddy. Nah, jadi mau sama sugar daddy karena dibeliin. Itu kalau lihat begitu Bapak Ibu, aduh. Bangsa kita Bapak Ibu, Indonesia Raya ini yang kita nyanyiin tadi. Membangun jiwanya ini PR banget. Saya mau titipkan sama Bapak Ibu di rumah masing-masing. Jadikan anak Anda anak yang rajin. Yang terakhir, berkontribusi pada komunitas. Bapak Ibu, orang sehat mental tuh gak egois. Orang yang justru seperti tadi melayani, Anda mungkin aktif di gereja melayani, Anda nggak dibayar tapi Anda memberikan waktu. Kadang-kadang kalau ada misalnya di gereja diakonia, Anda memberikan uang Anda untuk membantu orang lain. Anda tahu, orang yang membantu memberi dirinya untuk orang lain itu lebih sehat mental. Saya tanya Anda, pernah nggak senang kalau memberi kebaikan pada orang? Terus Anda merasa senang? Nah, itu bikin sehat mental Bapak Ibu. Hari-hari ini kita didorong untuk selfish. Jangan ngapain ngasih-ngasih ke mertua, ngapain ngasih-ngasih ke keluarga besar, kita aja kurang. Kurangnya itu maksudnya gini, belum bisa liburan ke luar negeri gitu. Anda ngerti ya? Kurangnya sekarang tuh bukan kurang pada hal pokok. Kurangnya tuh kurang pada hal-hal, kalau dulu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder masih pelajarannya sama enggak? Kebutuhan tersier. Kalau anak sekarang kayaknya enggak belajar itu ya. Masih ada. Tersier itu apa? Jalan-jalan ke luar negeri, itu wajib apa enggak? Enggak. Tapi kalau buat anak Gen Z, lebih baik nyicil tiket ke luar negeri daripada nyicil rumah. Fenomenanya ada loh Bapak Ibu loh. Karena dia mau di Instagramnya sudah ke Jepang, sudah kemana. Ini saya mau ungkapkan begini, ada sesuatu yang sedang bergerak. Di baliknya adalah kapitalisme, kita disuruh belanja, suruh spending. Tapi harga yang dibayar adalah kita sakit mentalnya Bapak Ibu. You get my idea ya, modernisasi. Itu kalau kita tidak navigasi, saya nggak bilang terus kita jadi kayak orang Badui, nggak kenal ini, enggak. Tapi let's be smart. Ayo, saya kasih contoh lagi dah. Anda tahu belum lama boneka Labubu itu? Coba Anda pikir, Saya waktu baca berita, muncul di Gancit katanya jam 3 pagi orang udah antri. Sedih saya. Bangsa kita segitunya ya, gampang banget ya. Disuruh beli produk bangsa lain. Sakit hati saya Bapak Ibu. Hanya karena boneka itu dipoto sama si Lisa Blackpink. Itu rasanya who the hell are you gitu. Tapi orang-orang kita itu abis gitu apa kita dikerjainnya? Waktu Miniso bikin Harry Potter. Anda tahu? Antrinya Miniso di CP itu. Anda bisa lihat, yang saya maksudkan gini loh, mentalitas bangsa kita itu mentalitas konsumtif. Nggak mikir buat apa. Nah kalau kita bicara kebijaksanaan, ini loh poinnya Bapak Ibu ya. Oke, next. Jadi sehat mental tuh ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bicara supaya Anda nggak mewariskan trauma. Satu Bapak Ibu, pola asuh. Ini mungkin materi yang Anda juga sudah pernah dengar. Saya tunjukkan kepada Anda berita yang tadi kayaknya sama Pak Pendeta juga disinggung ya. Ya toh? Pak Pendeta tadi nyinggung itu ya Bu ya. Ini topiknya memang pas banget beritanya terjadi. Ini kan pola asuh overprotective. Anak, olok-olokan sama anak. Reaksinya orang tua, ya ampun Bapak Ibu. Salah loh Bapak Ibu. Berapa waktu lalu ada kepala sekolah
satu sekolah internasional di Jakarta tuh jadi klien konseling. Terus dia bilang, dia stres loh sebenarnya jadi kepala sekolah itu. Sampai dia bilang, karena yang masuk di sekolahnya anak artis, anak pejabat gitu kan. Terus dia bilang, saya Bu sampai bilang gini, jadi beliau tuh menggantikan kepala sekolah yang sebelumnya. Kepala sekolah yang sebelumnya pensiun dengan kemudian sakit Bu. Kepala sekolahnya sakit yang karena stres besar. Terus dia bilang sama yayasan, oke, saya mau jadi kepala sekolah, tapi kasih saya pengacara on call. Karena orang tua di sekolah ini, anaknya kesenggol dikit, pengacara datang. Anaknya kesenggol dikit, pengacara datang. Saya tuh sedih gini loh, sejak kapan sih? Kan kita yang pilih sekolah buat anak kita, kok dimusuhin? Itu kayak begini loh, orang menikah, dikit-dikit ribut panggil pengacara. Anda bisa mengerti logikanya? Loh, yang milih sekolah ini kan ya Anda sendiri toh Bapak Ibu. Ibarat kalau milih pacar, milih pasangan Anda yang milih toh. Mbok ya belajar komunikasi baik, belajar saling percaya. Sejak kapan sih cara menyelesaikan konflik bangsa kita tuh pengacara? Saya ingat, saya dengar satu podcast Pak Mahfud sama, saya lupa sama siapa lah. Pak Mahfud kan sekarang banyak bikin podcast. Terus dia pesankan gini, kan dia banyak bongkar soal kebobrokan hukum di bangsa kita ya. Dia bilang, Bapak, pemirsa kalau nggak penting-penting banget, tidak usah minta keadilan ke jalur hukum. Karena keadilan di Indonesia itu dibeli. Anda mengerti maksudnya? Kita masih ada di negara yang Anda mau cari keadilan, Anda malah digetok. Karena keadilan itu akan tergantung siapa yang mampu bayar. Jadi Anda mau berselisih nih sama orang nih, depends, kuat-kuatan bayar. Mafianya di Mahkamah Agung itu gede. Ini saya mengutip dari Pak Mahfud yang dulu jadi Menko. Nah Anda mengerti maksud saya? Ayolah jadi orang tua yang latihan ini Bu, kepala sekolahnya juga baik gitu ya, guru-guru baik. Ayolah ngomong. Nah, momen-momen fellowship seperti ini gunakanlah. Jadi satu, pola asuh overprotective, absen secara emosi. Next slide, saya mau tunjukkan sama Anda sekilas ya. Nggak terangin teori ini tapi mau tunjukin sekilas. Kalau orang tanya sama saya, jadi orang tua tugasnya apa Bu? Dua aja. Kasih batasan, itu yang vertikal, dan berikan kasih sayang. Oke? Tugasnya orang tua dua, memberikan batasan, boundaries, kasih sayang. Nah, dari dua hal itu muncul 4 pola asuh Bapak Ibu. Lihat ya, yang pola asuh paling enggak banget dan enggak mungkin ada di sini karena Anda masih hadir. Tidak ada kasih sayang, tidak ada batasan, enggak ada disiplin. Itu pengabaian. Dulu saya pikir pengabaian itu hanya terjadi di anak jalanan. Berjumpa klien saya temukan kadang-kadang pengabaian justru terjadi di anak orang kaya, anak the have. Tahu kenapa? Bapak emaknya mateing kemana? Ngerti maksud saya ya? Entahlah sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Jakarta tuh kan aneh-aneh Bapak Ibu. Saya tuh pernah ketemu yang model open marriage. Anda tahu open marriage ya? Masih menikah demi status sosial, tapi sebenarnya si bapak udah punya pacar, si ibu udah punya pacar. Anak dikasih rumah mewah, kasih supir, kasih ini, udah gak jelas hidupnya. It happen di Jakarta tuh, you name it lah Bapak Ibu. Saya dulu dari psikolog muda yang masih kayaknya punya idealisme sampai akhirnya menerima realita. Oke, gitu udah gak heran lagi gitu. Mau segala cerita apapun tuh di Jakarta is there. Ibu-ibu yang arisannya berondong, aduh. Jadi sekarang yang selingkuh bukan cuma bapak-bapak, mohon maaf. Ibu-ibu juga. Gila Bapak Ibu. Kita hidup di kota yang undergroundnya ini gak kalah lah ya. Neglect, ke kanan permisif, ke kanannya saya, kirinya Anda. Kasih sayang tinggi gak ada batasan, ini yang tadi saya bilang, gak mau rusak mood pagi hari. Anak minta apapun Anda turutin, Anda permisif. Kalau yang atas, authoritarian itu otoriter. Anda punya disiplin tapi Anda dingin emosinya. Sama anak galak melulu, udah kayak zamannya kita mungkin anak kolong. Anda tahu istilah anak kolong enggak? Anak tentara itu loh, anak polisi. Oke? Nah sebetulnya yang paling disarankan yang mana? Autoritatif.
kasih sayangnya tinggi, disiplinnya juga tinggi. Sebenarnya kalau dalam iman Kristen saya paling gampang gini, Tuhan sama kita begitu bukan? Ya toh? Tuhan bisa ditawar, kalau dosa ada konsekuensi jelas kan? Tuhan tidak bisa ditawar loh Bapak Ibu. Tapi kasih karunia yang dia berikan, mati lebih dahulu buat kita, itu clear. Istilahnya mau minta apa lagi, nyawa pun kuberikan. Yes? Nah jadi orang tua, kalau Anda punya spiritualitas, Anda mengerti penghayatan bagaimana Tuhan mengasihi Anda, pakai ukuran yang sama ke anak Anda. Salah ditegur, salah diingatkan. Alkitab pakai kata hajar gitu ya, sebenarnya hajar itu bukan hajar yang fisik, tapi konsekuensi kesalahan itu tetap mesti. Nah ada orang tua muda begini, saya tuh hatinya sakit Bu kalau lihat anak saya nangis. Yes, wajar ibu-ibu begitu ya. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Tuhan waktu lihat kita berbuat dosa sedih nggak? Sedih. Tapi kalau kita nggak kepentok, nggak belajar. Kadang-kadang sama anak juga gitu. So Bapak Ibu, pola asuh yang meninggalkan trauma tentu yang bukan autoritatif gitu aja. Saya singkatkan gitu. Jadi pola asuh yang galak banget, mengabaikan, memanjakan itu juga bisa meninggalkan trauma. Biasanya anak yang dimanja itu jadi posesif. Ada yang tahu, saya nggak usah sebut nama ya, baru kemarin malam saya lihat podcastnya tuh artis Korea, artis Indonesia, laki-laki Korea menikah, terus tadinya selalu dibilang couple goals. Tahu ya, ibu tahu ya? 10 tahun menikah, rumah tangganya mulai error nih. Nah istrinya rupanya tuh posesif, bucin abis. Jadi model-model yang suaminya WA-nya harus di-link, share log-nya harus dipantau. Nah, ini dugaan saya, analisis saya. Kalau Anda dari kecil, biasakan anak Anda jadi princess dan jadi kings. Apapun yang dia minta, Anda turutin. Anda bisa bayangkan dong kalau dia menikah. Dipegang pasangannya. Sampai itu kemarin suaminya di salah satu podcastnya Melanie Ricardo itu ya. Kamu mau saya 24 jam sama kamu? Bisa, kamu mau, kan kayaknya yang perempuan kaya. Kamu mau agar semua biaya kamu yang, ya udah jadi maunya tuh punya suami ganteng, cakep, 24 jam sama dia ngikutin apapun yang dia mau. Sampai suaminya bilang, saya tuh kayak mau napas gak ada oksigen. Karena ibu-ibu, laki-laki Anda begitu kan, tinggal tunggu waktu itu pasti meledak. Naturnya laki-laki tidak untuk dijadikan seperti, apa itu? Tahu ya, kadang-kadang bucinnya itu segitunya itu udah salah, red flags pasti. Nah sama anak juga sama. Yang kedua, bagaimana supaya trauma tidak terus, next slide Pak. Faktor lingkungan. Ini yang tadi saya ajak sama Bapak Ibu, saya tuh kumpulkan data-data ya, karena saya banyak bergerak di bidang ini, saya cermati. Bapak Ibu, dunia di luaran kita tuh nggak aman nih. Bangun yuk lingkungan aman sama sekolah, rumah, gereja gitu loh. Anak-anak Anda gaul-gaulnya di situ-situ aja. 3 bulan lalu saya baca berita, grup HW itu bikin klub di PIK yang boleh masuk cuman usia 30 tahun ke bawah. Tahu HW ya, Holy Wing. Saya bilang nih dunia udah kebalik apa bagaimana ya. Dulu mah untuk masuk klub harus dewasa. Sekarang dibalik. Kalau Anda kayak saya sudah di atas 30, Anda enggak boleh masuk di situ. Nama klubnya Little Tiger. Gila loh Bapak Ibu. Kami di Ukrida aja saya pernah malam-malam habis ngelayat dari rumah sakit Ukrida lewat Tanjung Duren yang belakang kali itu, terus lihat kok rame banget. Ada apa sih? Helena apa? Ya itulah. Terus saya tanya, satu grup, saya tanya mahasiswa saya, itu apa sih kok rame banget jam 11 malam? Anak-anak SC itu mukanya muka SMA Bapak Ibu, SMA sama kuliah tingkat 1. Masih nongkrong rame, clubbing kan? Oh terus saya tanya kan sama mahasiswa, emang sekarang kalau clubbing gitu gimana sih? Buka satu meja 2,5 juta, kumpulin 10 orang urunan 250.000.
Anda kasih uang saku anak SMA kan rata-rata bisa tuh segitu. Dan kenapa mereka kemudian mau? Karena itu lifestyle. Mereka butuh untuk selfie, foto, posting di sosmed. Sosmednya jangan sedih, bukan akun yang ada Anda. Anak SMA itu punya akun kedua. Yang Anda nggak ada. Gitu caranya mereka sekarang. Kenapa harus ikutan clubbing? Kalau enggak FOMO. Teman-temannya begitu. Nah, problemnya di dunia-dunia klub seperti itu, possibility di abuse, dikerjain, kan gede Bapak Ibu. Get the idea ya? Jadi saya tuh mau menggambarkan kepada Anda, oke, the world nowadays kayak apa? Kelitih itu Jogja, even Jogja ya. Anda tahu Kelitih ya? Anda nggak kenal loh Bu, set gitu, karena apa? Biasanya inisiasi geng. Nah, next. Ini tadi yang saya tunjukkan sama Anda. Saya tuh ikutin terus Bapak Ibu. Saya udah hitung 8 dari bulan Juni. 8 Bu. Ini yang nampak. 2 minggu lalu saya ke Toraja. Diskusi sama pendeta-pendeta gereja Toraja. Dia bilang gini, Ibu, di kami pun banyak, tapi tidak naik berita. Kita ini lagi pandemi. Ini buat saya agak personal, karena Desember lalu mahasiswi kami. Saya jadi kaprodi waktu itu mahasiswi saya. 25 Desember saya ngelayat. Rasanya kayak kecolongan Bapak Ibu. Dan isunya bukan yang anak nakal loh ya. Ini anak IPK 3,40, harusnya tahun ini dia wisuda. She is a very good in academic. Tapi luka dalamnya itu family. Luka dalamnya family. Family issue. Dan akhirnya decide untuk enggak muncul di koran. Tadinya saya udah ngomong ke wakil rektor, siap-siap Natal nama Ukrida muncul di koran gitu ya. Tapi anak ini kayaknya karena pinter, dia lakukan itu pakai obat, dia lakukan di hotel bintang 5 di tengah, di Jakarta Tengah. Suami saya udah menenangkan gini, tenang, kalau itu hotel bintang 5 itu berita ditutup sama hotelnya. Bener, enggak muncul. Padahal sampai urusan polisi dan sebagainya. Itu kan itu mereka dari keluarga baik-baik, terus anak ber-IPK tinggi. Nah, maksud saya itu kira-kira ngeleknya di mana gitu. Keluarga yang baik, yang rajin bersekutu, rajin beribadah bersama gitu loh. Terus Ya. Dan memang rata-rata yang saya lihat memang anak yang pinter. Ada beberapa yang saya baca itu IPK-nya malah di atas 3, tapi kenapa bisa ada keputusan seperti itu gitu? Itu apa sih labnya di mana? Kok bisa ada generasi sekarang itu begitu cepatnya memutuskan untuk bertindak seperti itu gitu loh? Tidak ada faktor tunggal. Saya jawab dari yang paling awal dulu ya. Kita harus akui, sekarang tuh riset mulai menemukan genetik untuk mental illness tuh ada. Genetiknya bukan genetik bunuh diri, bukan. Tapi gen di mana mentalnya rapuh. Kalau kegencet sedikit, pecah. Oke? Itu 1. 2, kadang-kadang faktor keluarga udah oke. Faktor lingkungan Bu. Dibully, Bapak Ibu anak sekarang kalau ngebully itu sadis loh. Ini PR mumpung masih SD, ayo ajarin anaknya itu mengasihi orang. Saya punya satu klien Bu, 3 tahun di SMP, tidak tahu kenapa dia dikucilkan. 1 semester pertama ditemenin, semester kedua, ini cewek ya. Semester kedua geng ceweknya itu, temen ceweknya itu musuhin dia. Lihat muka pun enggak. Terus dia nanya dong, aku salah apa sih? Mikir aja sendiri, gitu. Kelas 2 tetap gak ditemenin. Kelas 3 tetap gak ditemenin. Sampai disebar rumor jelek tentang dia. Tahu anak ini sampai kuliah,
dan dia itu bisa dapat ISMA. Anda kalau tahu ISMA itu program bergengsinya Dikti, dia kuliah ke 1 semester ke UK. Sampai dia bisa dapat ISMA pun, self image-nya dia itu tidak pernah, sampai kalau konseling sama saya bilang, do you realize that you are smart girl? Enggak Kak, aku ini kan ditolak. Jadi luka SMP-nya tuh tidak sembuh. Nah terutama karena kemudian nggak dibantu ya. Orang tuanya menyesal banget sih. Orang tuanya tuh gini, orang tuanya tuh rohani banget. Jadi orang tuanya bilang, udah nggak apa-apa berdoa aja bawa ke Tuhan. Nggak salah ya, saya nggak salahin orang tua. Tapi kadang-kadang gini loh, generasi kita itu kadang-kadang mengecilkan masalah yang dihadapi. Makanya saya bilang sama Anda, anak sekarang tuh kadang jahatnya, itu bisa jahat yang di luar nalar kita. Kenapa? Salah satunya karena banyak contohan-contohan lewat media yang menunjukkan kamu tuh keren kalau bisa mean. Tahu ya? Anda tahu kalau anak cewek sekarang mengkerling itu? Tahu ya? Gayanya itu loh. Itu mungkin bukan dari kita. Tapi coba Anda lihat apa yang dia tonton. Coba Anda lihat apa yang lagu yang dia dengarkan. Games yang dia mainkan. Kan itu masuk, Bu. Gampangannya gini, tepos liro kalau orang Jawa bilang, empati, tenggang rasa, itu yang hilang. Kenapa? Anak-anak kita generasi nunduk terus Bapak Ibu. Komunikasinya sama siapa? Handphone. Perhatikan anak sekarang kalau ketemu orang baru. Bisa gitu, halo selamat pagi gitu kan. Generasi kita itu beruntung karena di public space lihat mata orang kita bisa senyum kan. Anak sekarang. Saya pernah tanya anak remaja di gereja toh, kenapa sih kamu setiap kali masuk terus handphone semua, kayaknya kayak sombong. Sebenarnya malu, bukan sombong, malu. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu, kemampuan bersosialisasi itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kemampuan bersosialisasi itu dilatih. Nah, saya sudah pernah ketemu di satu workshop, anak umur 1 tahun 8 bulan, mama papanya masih muda, 27-30. Tapi ini sudah termasuk yang taat no handphone, 0 sampai 2 no handphone. Oh saya senang lihat hasilnya Bapak Ibu. Anak ini ketika lihat handphone mamahnya, mana tadi handphone saya, Anda bayangkan ada handphone gitu ya. Dia itu tidak mengasosiasikan bahwa handphone itu tempat main. Handphone mamahnya ada cerminnya kan, jadi dia ngaca. Oke? Habis itu kami lagi workshopnya kecil ya, cuma 20 orang gitu. Sana ini jalan-jalan, ya udah papa mamahnya gantian, papahnya jaga, mamahnya duduk, mamahnya jaga, papahnya duduk gitu ya. Terus saya lagi ngomong gini kan, dia lihat gelang saya toh, dia datengin saya gitu. Lihat gelang, nih aku tunjukin gitu ya, nggak apa-apa. Tapi intinya gini loh, kalau 0 sampai 2 tahun dia tidak terjebak di gadget, dia punya curiosity. Dia akan datengin orang, dia liatin itu meja, dia liatin segala macam, dia liatin. Masalahnya konsep orang tua mau anak duduk diam kan? Cara duduk diam gimana? Kasih gadget. Pertanyaan saya, anak 0 sampai 7 tahun memang harus mengeksplorasi Bapak Ibu. Siapa bilang harus duduk diam? Nah saya kalau ada orang tua bawa anak terus anaknya jalan-jalan, nggak apa-apa biarin aja. It's their life. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu, faktornya banyak. Minggu lalu kah ada satu, bukan di Indonesia, ada satu pemuda yang bunuh diri karena pacarnya AI kan? Baca Bapak Ibu? Dan pacar AI-nya bilang, yuk sama aku tinggalkan dunia itu. Gitu loh Bapak Ibu. Saya nggak bilang teknologi harus kita musuhi nggak ya. Saya pakai teknologi. Tapi humanity kita jangan hilang. Ini, oke next. Kita mau tanya jawab ya soalnya Bapak Ibu ya. Faktor biologis. Perubahan gen. Sebentar yuk dilihat, itu 1-2 menit aja kok. Coba Pak. Karena saya bukan dokter, lebih baik yang menjelaskan video ini.
Bisa Pak? Consider this. Mental illness affects nearly 20% of U.S. citizens, adults, and children. It isn't just because we're stressed out, or that we've experienced trauma, or that we're in bad relationships. Mood disorders and other mental illness are more than situational. Your emotional reality isn't all in your head, but it is in your brain. More specifically, your genetic makeup, or genome, will affect how your brain functions and how your body metabolizes drugs. In fact, genetic dosing information for use appears on the label of at least 260 medications. Behavioral traits might be hardwired into your DNA, your genetic building blocks. Knowing how your genes affect your brain can shed light on the most common mental health disorders. This is where family history might influence risk. If your parent has heart disease, for example, you're at an increased risk of heart disease. The same is true of some mental health conditions. If mental health problems run in your family, you could be at an increased risk of developing a mental health disorder. And family history includes both shared genetics and shared environments. Scientists are studying how our genes interact with our environment and possibly contribute to our mental health state. Other studies look to reveal the many different genes that may contribute to increasing your risk of developing certain mental disorders. It's not yet possible to use genetic information to predict who will develop mental disorders, and genetics can't be used to diagnose mental illness. However, researchers are hopeful that someday soon, genetics can be integrated into all aspects of mental health, from diagnosis to treatment. Genomind Professional PGX Express. Ya. Designed to help you avoid Okay. the painful process of treatment by trial and error. Get started at start.genomind.com. Kita, generasi kita sudah enggak apa-apa kalau dibilang, oh saya punya turunan diabetik, misalnya gitu ya. Anda enggak apa-apa toh? Anda tahu orang tua Anda meninggal jantung dan Anda jaga gitu ya. Cuman stigmanya kalau mental health masih belum mau kan. Padahal kita harus akui bahwa ada kemungkinan besar di setiap keluarga kita tuh ada. Nggak usah jauh-jauh, saya udah trace keluarga dari mama saya. Genetiknya tuh kalau masalah hidup terlalu berat jatuhnya depresi. Tante saya sebelum meninggal 2 tahun lalu, meninggalnya karena jantung, tapi 2 tahun tuh gak mau ketemu orang, cuma di kamar doang. Patah hati karena dia orang baik, bikin bisnis sama orang, orang jahatin dia. Gitu, dan modalnya gede, itu uang yang dia udah tabung waktu kerja dan sebagainya. So by the end of the day itu kayak dia patah hati banget, kok orang jahatin saya, dia depres. Adiknya mama saya, om saya waktu pernah dia bikin bisnis tidak berhasil, sempat tuh depresi, sepupu. Nah kebetulan di keluarga kami nih beberapa yang cewek-cewek itu belajarnya psikologi. Saya juga pas ketemu sepupu, kenapa kita jadi belajar psikologi ya? Gitu. Terus dia bilang, ya I bring my dad ke counseling gitu. 2 bulan lalu mama saya jatuh, patah toh, terus ketika patah itu kan fungsinya jadi lebih berkurang, usia udah 70 lebih. Saya kasih suster, itu depresi banget dia awalnya, merasa kok enggak berguna banget jadi orang, mesti istilahnya mau ke kamar mandi aja dituntun buang air di ini, you know, kayak orang tua kan kadang-kadang kayak gitu sensitif ya. Sempat depresi, tapi saya udah baca pola, saya langsung bilang, oke, minta ke dokter obat antidepresan. Gitu. So actually kalau kita mau honest, itu ada. Poin saya adalah Bapak Ibu, trauma itu bisa ada. Ya, karena pola asuh, karena faktor genetik, karena faktor lingkungan. Nah, what should we do? Next Pak. Yes, ini kita 10.30 kita, jangan lupa bertanya Bapak Ibu ya. Kalau keasikan terus lupa bertanya. Next Pak. Oke, ini dampak pada orang tua. Anda kalau Anda tidak beresin trauma Anda punya fear, Anda terlalu posesif sama anak, Anda nggak bisa lepasin anak Anda. Nah itu berarti mungkin ada trauma-trauma masa lalu Anda yang Anda perlu beresin. Ya, kalau sama suami istri ribut melulu nggak bisa ketemu jalan tengah, mungkin ada trauma masa lalu yang Anda perlu beresin. Next slide, dampak pada anak. Cemas, depresi, hypervigilance itu sensitif. Mudah, cuman dicuekin temennya aja nangisnya 3 hari gitu. Sesak napas gitu ya.
pola kelekatan yang sulit, attachment-nya itu nggak bisa dilepas. Ya yang lebih parah, penyalahgunaan narkoba, adiksi, termasuk hati-hati sama games ya, Bapak Ibu, adiksi games dan sebagainya. Next-nya, gak usah ini lewat aja, nanti Bapak Ibu bisa. Ini materi saya kasih kok, Ibu kalau mau di-share buat grup orang tua silakan. Nah, saya sampai sini. Jadi gimana? Saya kasih gampang aja Bapak Ibu, 3R, start dari kita. Recognize, repair, resilience. Supaya traumanya nggak menurun, pulang dari sini ngobrol yuk suami istri. Kita punya trauma apa ya dari keluarga kita ya? Dulu orang tuanya galak mungkin. Terus sekarang Anda merasa, ini kalau bentuknya workshop saya pernah bikin ada di gereja tuh. Biasanya saya bikin sekelompok-kelompok orang tua tuh, saya minta mereka coba ingat dulu Anda nakalnya apa gitu ya. Nulis nih. Sambil ngobrol, sambil nulis sudah cekakakan sendiri. Ibu-ibu bilang gini, ih ternyata yang dilakukan anak saya lakukan juga ya. Memang. Terus saya minta, oke, diskusi. Waktu itu orang tua Anda bagaimana? Marah, hajar, cubit gitu kan. Itu kalau gitu seru karena akhirnya tuh sadar sendiri. Ih ternyata saya sama anak saya nggak beda lah ya iya. Sama dong anaknya. Dan yang menarik biasanya begini. Ini saya kasih oleh-oleh ke Anda. Yuk rubah yuk. Kenapa sih reaksi kita sebagai orang tua tuh selalu marah? Saya nggak bilang marah tuh salah ya. Cara marahnya. Ngomel. Mukul. Ngomel lagi. Gitu-gitu loh Bapak Ibu. Recognize traumanya apa? Apakah Anda besar di pola asuh permisif? Atau Anda mungkin neglected? Atau Anda mungkin otoriter? Kalau itu jadi trauma buat Anda, stop yuk, ganti. Karena Anda sudah tahu kalau ini dilanjutin, kita nggak bakal bener anak-anak kita. Dan nggak perlu malu. Makanya tadi saya buka ke Anda. Each of us itu nggak ada yang perfect gitu loh maksud saya. Mungkin kalau Anda bilang, iya mungkin Bu Pinkan masuk psikologi karena keluarganya disfungsi. Iya, maybe iya. Iya. Saya jadi tertarik belajar ini karena melihat family. My family is dysfunction Bapak Ibu. Ayah saya menikah 2 kali, cerai, menikah lagi. Sejak kecil saya selalu bertanya, kenapa itu menjadi pertanyaan? Karena saya anak pendeta. Nah Anda bisa bayangkan kontradiksinya kan? Tahun 80-an pendeta tapi bercerai. Menikah lagi. Wah itu conflicted, di jiwa itu conflicted sekali. Recognize, repair, perbaiki. Gitu Bapak Ibu, perbaiki, jangan diteruskan, perbaiki. Lalu bangun resiliensi, bangun ketahanan keluarga. Tidak cuma ketahanan pangan negara Bapak Ibu, tidak cuma menteri ketahanan bangsa. Gini loh, pernikahan yang resilience, saya kasih Bapak Ibu analogi gampang ya. Resilience itu seperti bola karet. Kalau Bapak Ibu bayangkan kalau bola karet saya lempar ke bawah apa yang terjadi? Mantul. Bandingkan kalau saya pegang gelas kaca, saya lempar ke bawah apa yang terjadi? Pecah. Pernikahan yang resilience, rumah tangga yang resilience, keluarga yang resilience, melewati ekonomi turun, sakit penyakit, itu Anda getting stronger. Get the idea Bapak Ibu? Kalau yang gampang pecah, ekonomi ribut, wah gitu loh. Nah intinya tuh di emosi Bapak Ibu. Semua masalah manusia tuh intinya di emosi kita. Makanya di buah-buah roh penguasaan diri nomor 9. Paling buntut Bapak Ibu ya. Karena, next Pak, slide-nya Pak. Nah, yuk ciptakan yuk, komunikasi yang sehat. Asertif itu bukan galak Bapak Ibu, asertif itu mengutarakan baik-baik. Nada boleh meninggi, boleh, tapi jangan kasar. Saya berharap di rumah ini Bapak Ibu tidak ada maki-makian yang keluar di rumah ya.
Sudah cukup di dunia games online itu anak-anak kita diajari memaki-maki Bapak Ibu. Anda kalau lihat anak sekarang tuh kadang-kadang saya pengen cuci mulutnya. Halo, lihat anak sekarang tuh kalau ngomong, saya pernah nanya sama mahasiswa kan, kamu tuh loh kalau ngomong dikit-dikit, anjir gitu-gitu ya. Menyatakan kekaguman tuh anjing gitu kan. Saya bilang gini, nanti kalau kamu punya anak, kamu ngomong gitu gak sih sama anak? Ya enggak lah Bu. Lah kenapa sekarang kamu ngomong? Nah, diem dia. Oh iya. Gini loh, kita tuh sebenarnya punya hati nurani Bapak Ibu. Kita ngukur gitu. Nah problemnya, kalau ini faktor lingkungan ya. Saya pernah tanya anak-anak SMP SMA, kenapa sih kamu tuh kalau ngomong pakai kayak gitu? Ya soalnya kalau main game tuh Bu, ya kalau nggak ngomongnya kayak gitu tuh kita nggak keren. Oh oke. Ya. Jadi kadang-kadang itu karena faktor lingkungan, biar keren. 2, nah ini yang saya titipkan sama Bapak Ibu. Kasih contoh yuk. Empati, ngelola emosi, self-care. Self-care tuh gini Bapak Ibu, orang tua yang sehat mental, anak Anda juga sehat mental. Kalau Anda sudah mulai merasa butuh bantuan, pertolongan, Anda merasa mental Anda nggak bagus, cari bantuan lah ya, gitu. Mungkin enggak harus ke psikolog dulu, tapi pakai nih sesama parents gitu, support each other. Gimana sih gitu. Jadi orang tua, nah saya mau titipkan satu, tolong rawat pernikahan Anda. Jangan lupa masih sebulan sekali keluar pacaran gitu loh. Serius. Pernikahan Anda itu akan jadi tempat aman buat anak Anda. Saya itu temukan orang Indonesia seringkali menikah untuk punya anak. Begitu anak sudah ada, pernikahannya nggak dirawat. Belakangan ini saya sering harus melayani konseling tuh usia pernikahan udah 20, 25 mau cerai. Kenapa? Anaknya udah mulai gede kan? Terus mulai itu menyadari, gini, anak sudah mulai gede, ekonomi mulai mapan. Mestinya tinggal melangkah satu lagi tuh. Tahu yang terjadi, pernikahannya udah nggak dirawat. Mulailah ada orang ketiga, mulailah udah macam-macam Bapak Ibu. Ya next, ya 5 menit. Yang terakhir, yuk silakan. Tadi masuk sedikit Pak, satu lagi tadi, 1 poin. Social support, udah ya. Jadi teladan perilaku, yuk satu lagi, this is the last one. Karena ini di sekolah, saya bikin gambar itu pakai AI Bapak Ibu. Saya lagi senang nyoba AI. Pakai ChatGPT. Saya bilang coba gambarkan, ilustrasikan drawing. Nah itu bikinannya ChatGPT. Itu gambar itu ya Bapak Ibu ya. Bayangkan begini, sekolah sama rumah itu menjadi pathways untuk anak bertumbuh dan berkembang. Itu yang saya ingin dorong Bapak Ibu terutama di forum ini. Yuk ajakin lagi yuk teman-teman orang tua yang lain. Yang sudah ada, aktif yuk. Jangan cuma datang duduk gitu loh, tapi make friendship between Anda. Bayangkan 1000 ya Bu anaknya ya, 1000 anak ini kalau Anda 2000 orang tua tuh melindungi plus guru-guru kan lebih berarti ya Bu ya. 2000 orang dewasa itu jadi kayak pegangan anak Anda main di sini selama SD. Anda bisa bayangkan yang saya bayangkan? Tanpa curiga gitu loh. Tapi trust. Bu bisa miskom gak Bu? Sangat bisa, orang kita sama-sama manusia. Tapi ngobrol gitu. Jangan guru takut sama orang tua ini ya, saya minta izin untuk ngomongnya agak tajam ya. Jangan punya pikiran gini, ya saya udah bayar mahal loh. Aduh. Sekolah itu bukan jualan Bapak Ibu. Jangan punya pikiran saya udah bayar mahal, sekolah dong bertanggung jawab. Enggak gitulah Bapak Ibu. Semahal-mahalnya yang Anda bayar karena institusi swasta itu harus menggaji dirinya sendiri. Maka sebetulnya itu uang operasional dan fasilitas gitu Bapak Ibu. Serius. Yes, Anda membayar, yes guru-guru berkontribusi, tapi bangunlah suasana yang sekolah dan rumah itu jadi jalan, itu loh Bapak Ibu, jadi jalan buat anak Anda menuju masa depan. Terus terang di tengah dunia yang makin aneh ini saya cuma bisa
Kenapa saya tiap Sabtu masih mau ke sekolah-sekolah? Saya cuma mau bagi yang bisa kita jaga sekolah rumah. Jujur ya Bapak Ibu, saya belum lihat negara kita melindungi kita. Di China, games online itu hanya dibuka di weekend. Semua aplikasi games di China itu hanya dibuka di weekend 3 atau 4 jam. Di hari kerja nggak ada. Kenapa? Pemerintahnya tahu bahwa itu berbahaya kalau nggak dibatasin. Di Australia sedang dibahas kebijakan yang boleh main sosmed 16 tahun ke atas. Anda mengerti ya, pemerintahnya itu jadi orang tua untuk melindungi. Nah saya mau bilang, semoga di pemerintahan yang baru ada, tapi sampai hari ini, pemerintah kita belum nyampe ke situ. Untuk melindungi mental anak-anak kita. Oke, berarti di mana? Ya udah, rumah, sekolah. Titip Bapak Ibu, mumpung anak Anda masih kecil-kecil. Semoga yang dibilang WHO bahwa tingkat bunuh diri akan makin meningkat, ini bisa kita tahan, bisa kita redam. Gitu. Ini di Indonesia aja, saya belum melihat gerakan yang cukup. Kenapa? Ngomongin bunuh diri itu bangsa kita masih tabu. Ya toh? Masih tabu. Ini saya kalau di antar kampus lagi mikir, kita bisa melakukan apa? Gitu. Oke, yuk diskusi yuk Pak. Nah, saya boleh di sini aja Pak. Baik, sebelumnya Ibu Pinkan mungkin boleh saya rangkum sedikit ya Bu? Monggo Pak. Boleh nggak Bu? Monggo Pak. Ini banyak sekali ya mama papa sekalian yang sudah kita dapat dari Ibu Pinkan. Bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak nyaman sebagai kita sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Oleh karena itu perlu dibangun kesadaran dan kesehatan mental kita sebagai orang tua untuk bisa membantu anak-anak. Dan kemudian sehat mental itu bukan sejahtera tapi bukan happy sepanjang masa tapi sejahtera gitu ya Bu ya. Kemudian kita perlu sadar potensi anak, kemudian mampu mengatasi stres mental kita sendiri juga sebagai orang tua. Sehingga kita bisa mendampingi anak dalam mengembangkan potensi dan berkembang secara maksimal gitu ya. Dan tadi saya tertarik banget dengan gambar yang jadi punya pelindung gitu ya Bu untuk memutus rantai trauma terhadap anak atau generasi selanjutnya sehingga ini bisa di stop gitu ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sudah Bu Pinkan sebentar. Yang pertama ini dari Bapak Daniel gitu ya. Masih ada nggak ya? Masih ya. Pertanyaan begini Bu Pinkan, bagaimana caranya memperbaiki hubungan dengan anak yang belakangan mulai melawan? Hal ini karena sebelumnya saya selalu memaksa belajar atau tidak mendengar suara anak gitu. Jadi karena anak sekarang sudah menjauh atau menjaga jarak dengan saya, nah ini usahanya salah satunya mungkin dengan datang ke parenting ya. seminar hari ini ya Bu. Iya. Semoga mendapat jawabannya, silakan Bu. Minta maaf. Jadi Bapak Ibu jumpai anaknya, ajak gini. Kita ini kan orang dewasa tahu ya, anaknya tuh istilahnya diambil hatinya pakai apa? Apakah diajak makan bakso, makan es krim atau diajak apa dulu lah? Ambil hatinya dulu, ya toh. Kalau misalnya mamahnya bisa membantu memediasi ya boleh. Terus kalau memang merasa, tanya dulu sama anaknya, kok papa merasa belakangan kamu menjauh kenapa nak? Gini, saya ingatkan Bapak Ibu, jangan asumtif. Anak itu sebetulnya bisa ngomong kok, apalagi kalau udah SD, sangat bisa. Tanya aja sama anaknya. Terus tanya lagi, misalnya dia bilang, ya habis aku enggak suka cara papa maksa-maksa. Oh caranya yang seperti apa? Iya papa bentak-bentak aku misalnya ya. Oke, berarti misalnya kamu maunya tuh kalau papa ingatkan kamu belajar yang seperti apa nak? Diobrolin Pak. Terus ketemu win-winnya, salaman, minta maaf, pelukan, berdoa bareng, jalan lagi. Baik. Jadi kepada Bapak Daniel tadi, mungkin boleh jalin komunikasi dulu, pertanyakan dulu gitu ya Bu ya. Dicek dulu. Konfirmasi dulu Konfirmasi gitu ya. dulu. Betul nggak anaknya sebel sama papanya karena tadi gitu ya.
Setelah itu kemudian minta maaf, jangan gengsi mungkin ya Bu ya. Ya, ya. Nggak boleh gengsi Ya. untuk minta maaf ya. Baik, demikian Bapak Daniel mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian Nah, ini, sorry Pak, saya ya, tambahin. silakan. Setelah itu betul-betul lakukan perubahan perilaku ya. Perubahan Jadi perilaku. misalnya anak keberatan, saya tuh sering anak ngomong gini, ya habis papa atau mama tuh nggak lihat-lihat kalau lagi nyuruh gitu. Tahu ya? Ya. Saya dia tuh lagi saya sangat berapa kali tuh ya anak tuh sangat bisa menjelaskan Bapak Ibu. Cuman setelah itu jangan terus dibombardir nasihat. Oh, oke. Seringkali anak tuh malas ngomong sama orang tua, kenapa? Embel-embelnya banyak Bu. Embel-embel. Gitu ya. Gitu loh, kita tuh sama anak sekarang tuh respect aja, saling respect each other. Ya, gitu. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mem Tuti. Bagaimana caranya untuk kita orang tua untuk bisa belajar mempercayai anak yang sudah beranjak remaja, bahwa apa yang sudah kita tanamkan mereka itu sudah mereka benar-benar lakukan dan dengarkan, dan akan mereka lakukan dalam kehidupan mereka di luar rumah atau di luar lingkup keluarga. Belajar mempercayai itu keputusan Bapak Ibu, itu satu. Anda memilih untuk percaya, tapi saya jamin anak Anda akan bikin salah. Oke. Jadi ekspektasinya tolong dikurangin. Baik. Jangan berharap anak nggak bikin salah. Saya kasih Anda pandangan gini, 0 sampai 18 tahun sampai 20 tahun, lebih baik dia bikin salah ketika masih dia dalam tanggung jawab Anda. Secara legal kan dia dapat KTP 17. Ya. Oke? Kalau kita bicara hukum, bikin kesalahan baru bisa dituntut kalau sudah punya KTP. Ya. Oke? Lebih baik dia bikin salah under your protection. Ini satu fenomena Bapak Ibu, orang tua kelahiran 70-an 80-an yang generasi X. Karena pendidikan kita lebih tinggi, tanpa sadar ekspektasi kita agak perfect. Baik. Oke. Itu yang harus kita cermati Bapak Ibu. Ekspektasi kita kadang ketinggian sama anak. Itu salah satu faktor yang membuat anak sekarang juga jadi takut salah. Mendingan salah under your wing Bapak Ibu. Ya. Daripada salah sudah di dunia Di kerja, luar, ya. urusannya repot. Anda bisa get my logic ya Bapak Ibu ya. Justru kalau salah, disitulah momen untuk belajar. Anak Anda jadi Ya. mengerti, dampingi dia. Yes, harus. Tapi bukan direndahkan. Gitulah Pak. Jadinya win-win solution gitu ya Bu ya. Ya, Karena orang tuanya jadi ekspektasinya tadi nggak terlalu tinggi, nggak stres dengan ekspektasi yang mungkin pada akhirnya ketakutan sendiri gitu ya. ya. Anak saya bisa nggak nih atau menjalankan nggak dengan yang sudah diberikan rules, Batasan-batasannya. batasan itu tadi. Pasti gitu. bikin salah kok Pak, tenang aja. Ya. Remaja apalagi. Oke. Pasti salah. Tapi hadirlah di situ ketika dia salah. Kalau untuk yang anak-anak yang lebih kecil Bu, gimana nih? Oh salahnya lebih banyak Pak. Nah gitu ya mama papa ya. Jadi kalau di SD, jangan bilang gini, kan mama udah bilang. Sabar Bapak Ibu. Otak manusia yang mampu mengendalikan diri dengan sangat baik, itu namanya prefrontal cortex atau executive function. Baru benar-benar matang di usia 25. Iya. 25. Jadi kalau masih umur 7, 8, 9 belum 2 digit, jangan bosan. Jangan bilang capek mama tuh ngasih tahu kamu, capek papa tuh ngasih tahu kamu. Loh memang itulah kewajiban Anda. Tugas sebagai orang tua Tugas gitu. sebagai orang tua. Mengingatkan. Kaitannya apa? Koneksi-koneksi sel syaraf yang membuat kita kayak sekarang ya, bisa berpikir rasional, logis. Itu lagi dikuatkan justru di usia-usia anak. Oke. Nah cara koneksi itu dikuatkan adalah dengan diulang-ulang. Makanya ayat firman Tuhan bilang, didiklah anakmu berulang-ulang ketika dia duduk, ketika dia berdiri, berbaring, tuliskan di mana-mana. Itu psychologically speaking betul. Repetisi akan membuat anak belajar. Ya. Jadi kalau ada anak yang dalam tanda kutip gitu ya, dianggap nakal gitu. Mungkin bukan nakal ya Bu ya. Bukan.
Tapi masih dalam tahap perkembangan Pembentukan. tadi, pembentukan karakter, pembentukan perilaku yang memang harus diulang-ulang. Jadi kadang-kadang nih kami sebagai guru, khususnya guru BK gitu ya Bu. Saya capek nih gitu ya, dipanggilin terus sama bapak atau ibu gitu mengenai anak saya. Jadi tadi penguatan dari Bu Pinkan ya mama papa sekalian, jangan merasa capek dulu. Memang tugasnya sebagai Bapak begitu Ibu kadang-kadang anak yang dibilang nakal itu faktornya bisa banyak ya. Bisa karena psikologis, tapi kadang-kadang anak yang IQ-nya tinggi itu iseng. Serius, serius. Idenya tuh banyak. Terus kadang-kadang karena dia wah gitu. Jadi kalau saya akan cenderung tidak melabel. Anak tuh jangan dilabel Bapak Ibu. Jangan dilabel. Dilihat aja dulu gitu. Dilihat, ditegur perilakunya. Tapi karakternya jangan dibilang kamu anak nakal, anak kurang ajar, anak aduh. Nah. Janganlah Bapak Ibu lah. Ukurannya mah gini, kita juga nggak suka kan dilabel. Jangan dilabel. Tapi perilakunya Anda koreksi, ya betul. gitu. Tapi kalau begini Bu Pinkan, kalau sesekali orang tuanya merasa saya lelah gitu. Anda recharge dulu. Bapak Ibu jadi orang satu capek. Makanya tadi saya pastikan, nah sebenarnya kalau kita sudah jadi orang tua ya Bapak Ibu, makanya gini, kalau pernikahan Anda sehat, gantian saling nguatin. Yang saya sering lihat orang tua yang kemudian capek parenting, akarnya tuh sebenarnya bukan di anak. Ada yang gak sehat sama pernikahan Anda. Jadi Anda gak bisa saling menguatkan. Padahal kalau solid nih sebagai suami istri Pak, ngadepin anak kayak roller coaster, itu Anda masih bisa sabar ya Pak, sabar ya Ma, gitu loh. Masih ada shoulder to cry on. Yang terjadi kalau misalnya ya ini agak model patriarki dikit. Gimana sih Mak itu anak gak beres, aku udah capek loh cari uang. Nah udah tuh. Bapak-bapak jangan gitulah ya, ngurus anak kan juga capek. Sama capeknya sama cari uang gitu. Kalau ada masalah ya udah ayo gimana nih bersama gitu. Tanggung jawabnya tetap kedua Ayo belah bikinnya pihak berdua ya. Pak. Begitu ya Mama Papa ya, setuju ya. Bikinnya berdua ya tanggung jawabnya berdua lah. Nah kemudian ini pertanyaan ada dari Mama Aryani. Yang pertanyaannya ada dua nih Bu Pinkan. Yang pertama, bagaimana mensiasati waktu mendidik anak untuk ikut aturan kita. Di mana kondisi orang tua bekerja, waktu anak lebih banyak dengan kakek nenek. Yang sudah coba ditegaskan cara didik orang tua tapi balik dengan cara didik kakek neneknya lagi. Aturannya diberikan pengertian. Mengapa? Saya kalau ngadepin anak sekarang yang IQ-nya rata-rata sudah bagus Bapak Ibu, beri mereka pengertian. Mengapa? Apa ya contohnya? Misal lah gampang, kenapa sih nggak boleh terlalu banyak makan permen manis gitu ya? YouTube itu bisa Anda pakai. Yuk kita lihat yuk, nih loh. Nah kalau gigi kebanyakan makan gula tuh jadi kayak gini. Nah kalau ngomong sama anak, memberi pengertian sama anak, semakin kecil usianya, semakin gunakan barang konkret. Jangan cuman omongan Pak. Nah Anda mau pakai, itu di YouTube banyak sekali channel-channel education for kids gitu ya. Itu banyak. Tonton sama-sama sama anak. Kenapa main games mesti dibatasin 30 menit misalnya. Anda cari what games do to your brain. Memang saya harus bilang banyak kan masih bahasa Inggris sih. Indonesia belum banyak, tapi it's there. Oke? Begitu anak Anda dikasih pengertian itu, apalagi masih kecil-kecil, itu nempel Pak. Nempel. Kalau dikasihnya udah agak gede, argumennya banyak. Gitu ya, oke. Jadi kembali lagi tadi. Behind the rules-nya, understanding behind the kenapanya rules. Yes. dan apa yang menjadi alasan dan kemudian jangan lupa repetitif juga mungkin. Yes, Gitu ya. repetitif tuh kata kunci. Oke. Kemudian apakah gentle parenting hal yang baik atau sebaiknya mix atau lebih baik yang mana? Gentle tuh apa ya? Yang soft parenting gitu mungkin ya Bu ya. Tapi kembali lagi ini jadinya lebih ke apakah ke arah permisif gitu ya. Yang mungkin itu ya. Yang saya pernah lihat tuh banyak, siapalah artis siapa yang waktu anaknya jatuh, Iya. terus ngomongnya Nikita tuh Willy mungkin. halus banget gitu ya. Ginilah Bapak Ibu, ngomong bangsa kita itu kan ton suara itu tergantung suku ya.
Kalau orang Medan, ada orang Medan, nada tinggi itu ya bukan berarti terus tidak gentle, ya kan. Jadi menurut saya kok yang lebih penting adalah motivasi hati. Oke. Bukan hanya masalah luaran ya, tapi hati Anda tuh gini loh, Anda mengasihi dan Anda juga mendisiplin. Seimbang yang tadi Bapak Ibu. Jadi batasannya jelas, misal Anda kasih dia waktu 1 jam main games. Ya udah, nggak usah pakai marah. Handphone diambil, dia mau nangis, dia mau guling-guling, kan kita udah janji nak 1 jam, ya udah dia nangis nggak apa-apa. Atau Anda mulai nada tegas, enggak lo ya nak, 1 jam kita udah janji, nangis ya udah, gitu. Yang jadi kebiasaan mungkin karena orang tuanya malas dengerin anak nangis kali ya Bu ya. Jadi kemudian ya udahlah dikasih lagi gitu. Bapak Ibu, that's a good point. Lebih baik anak Anda kalau marah tuh nangis daripada anak Anda kalau marah nggak boleh nangis terus dia nyilet. Anda pilih mana? Anak remaja sekarang Anda tahu yang bikin barcode itu? Tahu ya? Nyilet. Tahu? Kebanyakan karena mereka dari kecil tuh ditanam oleh orang tua. Jangan cengeng, jangan nangis. Rasa nyerinya di sini nggak bisa keluar pakai tangisan. Ya mendingan nangis aja lah Bapak Ibu. Kan Tuhan juga sediakan menangis, Yesus juga menangis. Pertanyaannya gini, kenapa sih kita nggak tahan kalau orang nangis? Ayo. Apa di kepala kita tuh apa? Jangan nangis nggak apa-apa tuh Bapak Ibu. Nangis tuh nggak apa-apa loh, serius, lebih nggak apa-apa. Saya lebih sehat melihat bapak-bapak kalau sedih itu mencucurkan air mata daripada Anda pukul tembok. Di culture kita laki-laki kalau nangis cengeng. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pukul tembok, banting barang, pukul anak, pukul istri. Coba Anda logikakan, mendingan nangis. Ini saya pakai logika aja. Kadang-kadang ada beberapa value masa lalu yang mungkin sudah nggak relevan. Ya. Logikanya nggak ada gitu loh Pak. Ya kan? Mungkin jadinya lebih ke ya tadi ya, menghilangkan trauma tadi dengan memutus trauma itu. Ya. Gitu ya, Bu. Baik, Terakhir. selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Seli. Bagaimana seharusnya respon orang tua apabila anak menghadapi bullying, apalagi terus-menerus? Iya. Apakah kalau kita ajarkan anak untuk self defense atau membalas merupakan respon yang benar? Self defense saya setuju. Jadi misalnya kalau teman mengolok, cara saya defense gimana? Kadang-kadang gini ya, mengolok itu ya bisa dibalas dengan olokan terus kita bercanda selesai. Tapi kadang ada yang enggak juga. Nah, mekanisme Bapak Ibu sebagai orang tua ngobrol sama sekolah, SOP kalau anak dibully lapornya ke siapa? Itu harus ada. Dan bagaimana tindakan sekolah? Kalau ekstrim ya Bapak Ibu, ada pembuli yang memang karakternya itu suka nginjek orang. Ini isunya banyak ya. Saya bahkan sampai gini, nggak harus juga Bapak sebagai guru BK mendamaikan antara pembuli dan yang dibully, nggak harus. Kadang-kadang solusinya pisahin kelas. Karena kadang-kadang ini yang ekstrim banget ya Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang ada karakter tertentu yang memang nggak bisa diselesaikan saat itu juga. Makanya kenapa saya bilang kalau orang tua Ibu Sel ini bertanya, ngobrol sama pihak sekolah, jalan keluar terbaiknya bagaimana? Gitu. Lihat, di-assess case by case. Kalau misalnya, nah ada satu lagi, kadang-kadang anak itu gampang jadi korban bully karena dia secara sosial itu kurang luwes. Tahu ya Bapak Ibu ya, socially kurang skillful gitu. Nah berarti cara defense-nya adalah belajar bersosialisasi. Latih anak Anda untuk bisa berteman. Di sini yang saya bilang, perlu Anda kenal teman-teman anak kelas Anda. Kan bisa gini, Mama Davin, ini nih anak saya begini, apa kita play date yuk biar anak kita temenan. Anda ngerti maksud saya?
Bantu anak Anda untuk lihat punya temennya sama siapa, fasilitasi mereka temenan, main bareng kemana, berenang bareng gitu loh. Lah kalau anak, itu tuh ayo kamu temenan sama sana kan susah ya. Tapi kalau misalnya 4 orang tua nih tahu, anak kita biar temenan, pergi ke kolam renang bareng yuk, kita berteman, anak-anak kita berteman. Maksud saya gitu Pak. Ya. Salah satu mungkin tujuan dari parent Fellowship. support group yang dibentuk di SDK Penabur Gading Serpong, salah satunya mungkin itu ya Mama Papa ya. Sehingga ini bisa mengakomodir apa yang menjadi permasalahan Ya. baik di antara anak-anak maupun orang tua gitu ya Bu ya Ya. mungkin ya. Jadi tadi salah satunya mungkin yang saya tadi agak kelewat. Jadi kalau untuk saling mendukung antar orang tua itu nggak cuman dari suami istri gitu ya. Mungkin Dan orang bisa tua, jadi orang tua. orang tua yang lain gitu ya. Makanya kalau ini berapa ini? 200-an orang temenan, ya enggak usah 200, nanti Anda perlu misalnya 3 orang tua lebih dekat karena lebih cocok. Ya. Anak Anda temenan gitu loh Bapak Ya. Ibu. Yang saya lihat sekarang anak sampai SMP sampai SMA nggak punya temen. Udahlah dia anak tunggal. Ya. Bapak emak kerja, dia enggak punya temen. Terus orang tua pikir, ya udahlah sekolah nanti kamu temenan sendiri. Enggak semua anak punya skill itu Bapak Ibu. Nah saya sarankan, ini mungkin pakai istilah agak enggak pas tapi gini loh. Anda tuh punya geng juga enggak apa-apa. Jadi ini ada klik-klik-kliknya, terus anak Anda temenan gitu loh Bapak Ibu. Itu cara yang paling konkret. Gitu. Baik. Nonton bareng kayak main bareng kayak Ya. apalah. Ya kan Pak? Betul betul Bu. Mm-mm. Jadi kembali lagi tadi apa yang menjadi kebersamaan antar orang tua ini bisa menjadi Anak contoh dapat, buat anak gitu ya. Dan kemudian tadi Mama Papa sekalian sedikit mempromosikan lagi nih ya. Jadi perlu ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah. Jadi ada hal yang timbul di rumah mungkin yang dirasa sebagai perkembangan, jangan yang negatif doang kali ya Bu ya. Yang bagus perkembangan juga. positif pun boleh diceritakan ke sekolah sehingga itu bisa jadi istilahnya sama-sama kita kembangkan anak-anak kita gitu ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu jangan saingan antar orang tua ya. Nah, ya, Udahlah, setiap anak tuh kecepatannya beda-beda. betul. Intinya saling mendukung gitu. Saling Ya. mendukung supaya punya satu kampung yang sehat. Ya. Karena di luar kampung sekolah dan rumah mungkin ada banyak virus. Gitu Bapak Ibu, ya. Saling menjaga tadi ya Bu Saling ya. menjaga. Betul. Ya. Baik. Sepertinya Habis. waktunya habis. Ya. Ada sekali lagi Ibu Pinkan kami ucapkan terima kasih Sama-sama, untuk Pak. pelayanan Ibu. Hari ini materinya daging banget istilahnya gitu ya. Jadi kami dapat banyak masukan yang bisa dijalankan pasti. Terima kasih Bu untuk Terima pelayanannya, kasih, Tuhan Pak. berkati.